Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah Masjid Jabal Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam keadaan hujan, kita masih terpanggil hati kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Salah satu khutib berwasiat kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala salah satu bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik di antara kalian semua yaitu adalah takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik keadaan apapun, kondisinya ataupun baik keadaan susah ataupun senang, kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya bekal iman dan takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah pada siang hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa sudah 1 minggu Ramadan meninggalkan kita semuanya. Tapi meskipun Ramadan sudah berlalu, dimanapun dalam bulan suci Ramadan banyak pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Ramadan yaitu penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan penuh maghfirah atau ampunan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ibadah-ibadah kita siang ataupun malamnya senantiasa semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Ramadan sudah meninggalkan kita semua, datangnya bulan Syawal ini juga ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Meskipun Ramadan sudah berlalu, pada siang hari ini juga terasa di dalam lubuk hati sanubari kita semua bahwa masih terasa nikmatnya ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan. Namun tidak kalah kemungkinan juga bahwa di bulan Syawal ada pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu misal puasa 6 hari setelah bulan Ramadan, yaitu setelah Idul Fitri, maka di hari-hari selanjutnya maka pahala bulan Syawal ini
barang siapa, kata Nabi, berpuasa 6 hari setelah bulan suci Ramadan atau setelah lebaran 6 hari, maka pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Itulah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diundang dengan para sahabatnya, yaitu adalah untuk menjamu semuanya para sahabatnya. Namun berbagai macam-macam halangan, yaitu adalah hari kemenangan ini adalah semuanya merayakan kenikmatan hidangan yang sudah disajikan oleh para sahabat. Namun ada sebagian sahabat menjauh dari hidangan tersebut. Namun baginda Rasulullah SAW katakan, wahai sahabatku, kenapa engkau menjauh dari saudaramu yang sudah susah payah dihidangkan oleh para sahabatmu? Namun sahabat menjawabnya, saya sedang berpuasa. Seketika itu baginda Rasulullah SAW menjawabnya, batalkan puasamu. Begitupun sahabat juga menjawabnya, karena saya sudah niat dari malam hari ya Rasulullah. Namun baginda Rasulullah SAW tetap untuk membatalkan puasanya. Karena apa? Ada pahala-pahala yang lebih utama, kata baginda Rasulullah SAW. Kalaupun pahalanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik puasa ataupun silaturahim, maka lebih utama kata baginda Rasulullah SAW membatalkan puasa, menghormati hidangan yang sudah disajikan oleh sahabat dari baginda Rasulullah SAW. Maka sekali itu juga sahabatnya dari baginda Rasulullah SAW membatalkan puasanya. Maka menghormati tamu di bulan Syawal atau pada hari kedua atau ketiga, maka itu lebih baik daripada puasa, meskipun puasa itu adalah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh kata Nabi baginda Rasulullah SAW, selama 6 hari tersebut maka bisa juga diamalkan di hari-hari selanjutnya. Karena untuk berpuasa setelah bulan suci Ramadan ada beberapa hari juga selama 1 bulan. Jadi pahala-pahala sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW tidak hanya 6 hari, baik itu adalah puasa sunnah Senin ataupun Kamis, baik itu adalah puasa 13, 14 ataupun 15, itu juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka dari itu usahakan, sisihkan untuk senantiasa melaksanakan puasa setelah bulan suci Ramadan, maka amal ibadah kita akan selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang bermanfaat untuk orang lain, maka itulah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW sebaik-baik manusia. Yang hadisnya berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian yang bermanfaat untuk orang lain. Di hadis yang lain Nabi pernah bersabda, sebaik-baik di antara kalian yang panjang umurnya dan banyak amal ibadahnya. Itulah pesan dari baginda Rasulullah SAW. Hadirin jamaah masjid yang Jabal Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian semuanya memperbanyak berbuat kebaikan, di antaranya yaitu adalah bermanfaat untuk orang lain. Karena orang-orang yang beriman yang selalu senantiasa menolong sesama, yaitu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa ulaika humul muflihun, yaitu adalah orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala merasa terpanggil, tergetar hatinya apabila terdengar suara adzan berkumandang, maka dia merasa terpanggil untuk beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kalau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dikumandangkan, maka semakin bertambah imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk mempertahankan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala meskipun Ramadan sudah berlalu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain di surat Al-Fatah, kata Allah Subhanahu wa taala, liyasdadu imanan ma'a imanihim. Allah Subhanahu wa taala katakan di situ, yang artinya Allah menambah keimanannya meskipun dalam hatinya sudah ada iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kok bisa Allah memberikan keimanan terhadap seseorang hamba yang taat terhadap Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan perbuatan amal baik kita sendiri. Jadi amal ibadah kita sendiri yang membuatkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Memang kita sadari bahwa iman itu adalah bersifat dinamis, kadang meningkat, kadang menurun. Apalagi kondisi badan kita tidak memungkinkan atau mempunyai rasa sakit ataupun sakit kepala ataupun yang lain, sudah pasti keimanan kita akan menurun dengan sendirinya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah sebagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis pada di zaman dahulu yaitu adalah sangat luar biasa. Jadi pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena iblis itu sangat luar biasa sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabatnya, iblis masuk ke dalam tubuhmu atau masuk ke dalam tubuh seorang hamba yang beriman bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui saluran darahmu, kata Nabi. Maka persempitlah jalan lorong untuk menuju tubuhmu. Dengan apa ya Rasulullah, kata para sahabat? Dengan zikir dan lapar. Jadi ketika datang bulan suci Ramadan, itu kita kalau berpuasa di bulan suci Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, sama dengannya kita mengikat jalan iblis untuk menuju ke anggota tubuh kita. Karena Nabi berpesan yaitu adalah iblis itu masuk ke dalam tubuh seseorang hamba yang beriman bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yaitu adalah jalan aliran darahnya. Maka seseorang yang berpuasa sudah pasti menahan hawa nafsu dan juga menahan hawa amarah. Maka ikat dengan sekuat mungkin, kata Nabi, agar setan tidak leluasa masuk ke dalam tubuh seorang hamba yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengikatnya? Ya kita sendiri, kata Nabi.
kita sendiri mengikat erat-erat supaya iblis tidak gampang masuk terhadap tubuh kita masing-masing. Karena sejatinya bukan Allah yang mengikat. Setan yang tidak berkutik itu adalah kita sendiri kalau ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah pesan Nabi, yaitu adalah kita sendiri yang mengikat, yaitu supaya setan tidak berkutik. Maka secara otomatis seorang hamba yang mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan bulan suci Ramadan itu untuk berpuasa dan meningkatkan kualitas iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, itulah termasuk setan tidak berkutik untuk menggoda seorang hamba yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Nabi seperti itu. Jadi orang-orang yang beriman bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala sudah semestinya umat tersebut yang membuat iblis tidak berkutik untuk menggoda seorang hamba yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah, mempertahankan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu salah satunya meningkatkan kualitas iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik sunnah ataupun wajibnya. Banyak cara yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Salah satunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang berbunyi, sunnatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Seseorang yang beribadah di waktu fajar, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Nabi. Jadi sholat 2 rakaat pada waktu fajar sebelum subuh, maka disitulah pahala-pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bagi umat-umat yang taat terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan keimanan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis yang lain yang berbunyi, barang siapa yang beribadah sebelum subuh 2 rakaat ataupun membaca ayat-ayat suci Al-Quran ataupun dzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada malam tersebut mendoakan orang-orang yang beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik sunnah ataupun wajibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala baik pada malam hari ataupun siang hari sebanyak-banyaknya. Semoga kita, amal-amal ibadah kita semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk para jamaah sekalian, khususnya pada saya sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum mil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum, azkuruhu wa la tadhkurullahi akbar.